Hai, saya Afazalia Salsabila. Kalian tahu nggak sih gunung yang terkenal di Jawa Timur? Pastinya kalian pada tahu kan? Ya, Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan objek wisata utama yang terkenal di Jawa Timur. Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Gunung ini berada di 4 wilayah kabupaten di Jawa Timur, antara lain Kabupaten Malang, Pasuruan, Lumajang, dan Probolinggo. Gunung ini terkenal dengan pemandangan matahari terbitnya yang indah dan keindahan kawahnya yang menarik. Selain itu, Yatna Kasada atau upacara Kasodo yang digelar setiap tahun pada bulan purnama dari bulan Desember atau Januari membuat Gunung Bromo menjadi menarik untuk dikunjungi. Jika kamu ingin berkunjung ke Gunung Bromo, kamu dapat menggunakan travel atau paket wisata yang ada. Itu akan lebih menghemat pengeluaranmu. Selain pemandangan sunrise dan kawahnya, sekitar Gunung Bromo juga menyuguhkan berbagai macam spot wisata yang dapat dikunjungi seperti Bukit Teletubis, Pasir Berbisik, Pura Luhur Poten, B29 Argosari, Bukit Mentingen, Bukit Kingkong, dan Bukit Cinta. What do I have to say to keep you back by my side? Liburan ke Bromo merupakan destinasi yang menarik dan menyenangkan untuk melepas penat. Namun, jika kalian memiliki waktu berlibur yang lebih, mungkin kalian bisa mencoba untuk menikmati air terjun di dekat wisata Bromo, air terjun Trisula. Coban Trisula merupakan wisata alam air terjun yang baru saja diresmikan, sehingga Coban Trisula mungkin tidak sepopuler Coban Pelangi. Coban Trisula terletak di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Coban Trisula dapat ditempuh melalui Malang sejauh 34 km dengan durasi perjalanan sekitar 1 jam. Meskipun keberadaan Coban Trisula yang lumayan jauh dengan trek perjalanan yang lumayan sulit, namun perjuangan kalian akan terbayarkan begitu sampai. Coban Trisula ini merupakan air terjun yang menarik karena namanya seperti senjata dewa Zeus, dan Coban Trisula ini mempunyai 3 tingkatan yang masing-masing mempunyai nama. 3 tingkatan tersebut, coban atas, coban tengah, dan coban bawah. Selain 3 tingkatan tersebut, Coban Trisula juga diberkahi oleh batu-batuan yang melegenda. Batu-batuan tersebut persis seperti di buku-buku sejarah. Selain karena nuansa sejuk dan hijau, Coban Trisula juga menjadi destinasi wisata yang menarik karena menjadi lokasi satwa langka tersebut seperti elang Jawa, elang hitam, lutung, bahkan macan tutul. Menarik sekali bukan? Yuk tentukan destinasi wisatamu selanjutnya. Bye-bye. Beralih ke destinasi wisata selanjutnya, yaitu Bukit Teletabis. Bukit Teletabis adalah bukit yang saat ini sangat terkenal di Bromo. Bukit ini memiliki keunikan dengan nama dan bentuknya. Bukit Teletabis dinilai sangat indah saat musim penghujan karena warna bukit yang sangat hijau dan sejuk dipandang mata. Nama bukit ini diambil dari nama acara televisi kartun Teletubbies, karena bukit ini dinilai mirip dengan rumah dari Teletubbies. Bentuk yang mirip ini menjadikan wisatawan ingin mengunjungi dan menaiki bukit ini untuk mengabadikan momen bahagia dengan keluarga, teman, maupun sahabat. Bukit ini terletak di belakang Gunung Bromo dengan lokasi melewati Kawah Bromo dan Pasir Berbisik. Bukit ini biasanya dikunjungi sebagai tujuan kedua setelah penanjakan Gunung Bromo. Jalan atau jalur menuju ke Bukit Teletubbies ini biasanya membuat wisatawan mengalami kesulitan, terutama yang menggunakan sepeda motor, karena akses menuju ke sana harus melewati lautan pasir yang relatif licin dan bisa membuat motor mogok. Wisatawan yang ingin mengunjungi Bukit Teletubbies ini harus menyewa jeep ataupun trail dari Bromo karena mobil pribadi dilarang masuk ke area wisata. Hal ini dikarenakan jalanan yang sangat curam dan sangat licin. Itu
Itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai Bukit Teletabis dari saya, Ashila Maharani. Terima kasih. Tadi kan teman saya Asila sudah menjelaskan salah satu tempat wisata Bromo yang populer, yaitu di Bukit Teletabis. Nah, sekarang saya, Yoko, akan memandu Anda ke salah satu tempat wisata Bromo yang populer di Jawa Timur, ya, yaitu adalah Lautan Pasir. Nah, Lautan Pasir ini merupakan salah satu destinasi wisata yang terpopuler di Probolinggo, Jawa Timur, ya. Lokasinya berada di sekitar kaldera, tepat pada bagian timur kawasan wisata Gunung Bromo. Jadi padang pasir ini sangat luas sekali, ya, memiliki luas sekitar 5.300 hektar, ya, dikelilingi lembah dan ngarai. Jadi kawasan ini adalah hamparan lautan padang pasir yang luas dan indah. Nah, saat ini sudah banyak pilihan fasilitas transportasi yang bisa membantu Anda untuk meringankan perjalanan Anda dalam mengarungi lautan pasir yang begitu luas, ya. Di sana ada jeep, ya, ada kuda, ada motor trail, atau enggak kalau misalnya pengen merasakan sensasi berjalan di lautan pasir yang luas ini, ya, Anda bisa jalan kaki gitu, karena ya biar merasakan yang namanya atmosfer Bromo yang lebih luas lagi, yang cantik, yang unik, yang bisa sulit dilupakan gitu. Lain istilahnya memandangi panorama Bromo yang indah, di sana juga ada atraksi wisata yang lainnya gitu. Namanya Pura Poten, ya. Pura Poten ini adalah sebuah bangunan suci yang menjadi pusat bagi upacara keagamaan masyarakat suku Tengger, ya. Jadi mereka melakukan ritual, entah itu mensyukuri hasil panen yang didapatkan atau dan lain sebagainya gitu, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan informasi tentang Lautan Pasir Bromo ini. Dan sekarang selanjutnya wisata dari Bromo yang lain akan dijelaskan oleh teman saya. Geser. Selain dari keempat destinasi wisata yang telah dijelaskan teman-teman saya, ada juga yang namanya Desa Ngadas. Penasaran gak sih apa itu Desa Ngadas dan ada apa aja di Desa Ngadas? Yuk kita lihat. Desa Ngadas ini bisa kita jumpai di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak di lereng pegunungan yang memujur dari barat ke timur. Kabupaten Probolinggo terdiri dari 325 desa dan 5 kelurahan. Dan salah satunya adalah Desa Ngadas yang menjadi salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo. Desa dengan luas 405 hektar ini memiliki penduduk berjumlah 667 orang yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Desa Ngadas didominasi oleh penduduk yang beragama Hindu. 60% lahan di Desa Ngadas terbentang lahan pertanian dengan pemandangan gunung-gunung yang memukau serta pemandangan sunrise yang dapat memanjakan mata. Salah satu potensi alam yang ada di Desa Ngadas adalah Gua Lawa. Gua yang menjadi tempat tinggal ribuan kelelawar ini berjarak sekitar 500 meter dari permukiman penduduk. Tempat ini bisa menjadi wisata alternatif selain Gunung Bromo. Halo, namaku Fianusatul Fadlila. Tahukah kamu jika ada 2 puncak penanjakan di Bromo? Penanjakan 1. Spot populer yang sudah terkenal dengan sudut pemandangan yang sangat menakjubkan untuk menikmati matahari terbit atau the golden sunrise. Spot ini juga sangat terkenal bagi wisatawan mancanegara yang juga memiliki sebutan tersendiri, yakni the famous of sunrise. Pemandangan yang tak jarang membuat wisatawan takjub ialah lautan pasir yang menawan dengan sebutan Sea of Sun, yang terhampar di antara 3 gunung dilapisi dengan kabut putih tebal. Sedangkan puncak penanjakan 2 Bromo atau Seruni Point yang terletak di Desa Seruni ditunjukkan sebagai spot alternatif puncak penanjakan 1 yang sudah padat akan wisatawan. Halo teman-teman. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang puncak B29. Nah,
Puncak B29 merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Lumajang. Tempat ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Disebut B29 karena letak puncak tersebut berada di ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut atau yang disebut dengan MDPL. B29 ini sering disebut dengan negeri di atas awan karena letaknya tepat di sisi tenggara dari wisata Gunung Bromo. Terletak di Desa Agrosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Sangat disarankan bagi traveler yang berkunjung ke B29 agar datang saat musim kemarau, karena bila musim penghujan atau musim hujan, medan yang dilalui sangat licin dan jalan menuju puncak belum beraspal. Dan untuk para traveler yang membawa mobil tidak perlu khawatir karena setelah melewati Desa Agrosari, terdapat tempat parkir mobil dan motor. Setelah melewati Bukit B29, kita baru tiba di Danau Ranupane dan Danau Regulo. Ranu berasal dari bahasa Kawi yang artinya danau. Danau Ranupane terletak di desa yang memiliki nama sama, yaitu Desa Ranupane yang berada di ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut. Desa ini merupakan desa terakhir yang menjadi pos pendakian sebelum mencapai Semeru. Mayoritas penghuni Ranupane adalah suku Tengger. Suku Tengger merupakan suku keturunan asli masyarakat Jawa yang hidup di era Kerajaan Majapahit. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Hasil utama penduduk adalah kentang, brambang prei, kubis, dan kadangkala menanam wortel. Fasilitas di desa ini sudah lengkap. Pengunjung akan mendapati fasilitas berupa homestay, penyewaan alat camping, dan bahkan jasa pemandu jika ingin mendaki sampai ke puncak. Ranu Regulo adalah danau yang letaknya berada di wilayah desa ini yang lokasinya tak jauh dari Danau Ranupane. Danau ini dikelilingi pemandangan perbukitan yang indah. Selain Ranupane, Ranu Regulo adalah tempat yang cocok untuk bermalam tanpa harus capai mendaki ke Ranu Kumbolo. Suasana di sekitar Ranu Regulo sangat tenang. Suhu di kawasan ini sangat dingin. Suhu udaranya bisa menyentuh 0 derajat Celcius, bahkan minus 4 derajat Celcius. Kondisi suhu ekstrim ini menyebabkan danau yang ada di kawasan ini membeku. Walaupun cuaca di wilayah ini cukup ekstrim, hal ini tidak menurunkan animo para pendaki atau wisatawan yang datang ke wilayah ini. Mereka justru terpancing oleh rasa ingin tahu dan menambah keinginan untuk mendatangi lokasi ini. Nah, setelah yang dijelaskan oleh Patricia tadi, yaitu mengenai danau yang ada di Ranupane. Di Ranupane tersebut terdapat sebuah jalur pendakian gunung, yaitu Gunung Semeru. Gunung Semeru sendiri memiliki ketinggian 3.676 mdpl atau meter di atas laut. Nah, gunung tersebut berstatus aktif, lalu gunung tersebut juga sangat digemari oleh para pendaki karena medannya dan treknya yang sangat besar atau susah. Gunung Semeru masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang juga meliputi 2 kawasan kabupaten, yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Untuk bisa melakukan pendakian ke Gunung Semeru, kalian diharuskan untuk mengikuti persyaratan yang ada, yaitu booking online terlebih dahulu di website Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan juga terlebih dahulu untuk memesan minimal 7 hari sebelum pelaksanaan pendakian. Tujuan adanya booking online tersebut adalah untuk menjaga dan juga mengantisipasi meledaknya jumlah para pendaki atau wisatawan yang ingin berkunjung ke sana. Mengingat Gunung Semeru adalah gunung paling favorit bagi para pendaki. Selain mengikuti persyaratan-persyaratan yang ada, kalian juga diharuskan untuk memiliki mental yang kuat, fisik yang sehat, dan juga budget yang memadai. Mengingat Gunung Semeru juga memiliki medan yang bermacam-macam mulai dari jalan yang landai hingga jalan yang menanjak-nanjak. Berhubung sekarang adalah adanya pandemi corona atau COVID-19, maka pihak TNBTS memperketat atau memiliki kebijakan baru, yaitu di saat ingin mendaki Gunung Semeru diharuskan untuk mengikuti protokol kesehatan. Oh iya, untuk mendaki Gunung Semeru ini kalian harus memiliki peralatan-peralatan untuk mendaki, seperti tenda untuk bermalam, alat-alat masak, serta kebutuhan pribadi seperti jaket, alat penerang atau seperti senter, dan juga lain-lain.
Nah, mengingat tanggal 30 November 2020, aktivitas Gunung Semeru semakin meningkat, sehingga pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mulai menutup jalur pendakian Gunung Semeru. Penutupan tersebut berguna untuk mengantisipasi adanya guguran lava yang terus meningkat, sehingga jalur pendakian tersebut ditutup sampai dengan situasi yang memadai atau kondusif. Untuk mendaki Gunung Semeru sendiri dibutuhkan 4-3 hari untuk bisa mendaki ke puncak Gunung Semeru dan juga turun kembali. Alasan Gunung Semeru menjadi gunung favorit bagi para pendaki tidak hanya karena gunung itu merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, tetapi terdapat tempat-tempat yang indah yang tersembunyi di jalur pendakian Gunung Semeru. Mulai dari puncak Gunung Semeru yang bernama Mahameru. Di puncak tersebut akan disuguhi pemandangan samudra awan. Dan juga kita bisa menyaksikan erupsi dari dekat loh. Lalu setelah itu ada Danau Ranukumbolo yang merupakan danau yang cantik. Banyak para pendaki yang ingin pergi ke sana untuk menyaksikan keindahan Danau Ranukumbolo, serta banyak juga yang beristirahat atau ngecamp di sana loh, agar bisa menyaksikan sunrise yang indah atau matahari terbit. Selain Danau Ranukumbolo, juga terdapat sabana yang luas banget loh, yaitu bernama Ororo-Ombo. Lalu setelah itu, ada daerah atau tempat yang bernama Kalimati. Kalimati ini sendiri adalah batas aman pendakian Gunung Semeru yang sudah ditentukan oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di Kalimati tersebut terdapat view Gunung Semeru yang terlihat indah dan gagah. Kalimati juga sebuah tempat untuk ngecamp atau tempat pos peristirahatan sebelum melakukan pendakian ke puncak Gunung Semeru. Di Kalimati juga terdapat banyak tumbuhan langka yang dilindungi, yaitu bunga edelweiss. Sekian dari kelompok saya, yaitu kelompok 4 ataupun umum, mengenai semua objek wisata yang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bila ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.